Di tengah krisis keuangan global tahun 2008, ketika bank-bank besar runtuh dan jutaan orang kehilangan pekerjaan serta rumah mereka, muncul sebuah dokumen misterius di internet. Dokumen itu berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Tidak ada foto, tidak ada wawancara resmi, tidak ada identitas yang terverifikasi. Namun, dari 9 halaman tulisan itulah sebuah revolusi finansial dimulai. Bitcoin lahir dari ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan tradisional. Selama puluhan tahun, sistem perbankan menjadi perantara utama dalam setiap transaksi. Bank menyimpan uang, memverifikasi pembayaran, dan memiliki kendali penuh atas aliran dana. Pemerintah mencetak uang dan mengatur kebijakan moneter. Ketika krisis terjadi, rakyat kecil seringkali menanggung dampaknya, sementara institusi besar diselamatkan. Dari sinilah muncul gagasan radikal. Bagaimana jika uang tidak dikendalikan oleh siapapun? Bagaimana jika transaksi bisa terjadi langsung dari satu orang ke orang lain tanpa perantara? Bitcoin adalah jawaban atas pertanyaan itu. Secara sederhana, Bitcoin adalah mata uang digital yang berjalan di atas teknologi bernama blockchain. Blockchain adalah buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara terbuka dan permanen. Bayangkan sebuah catatan keuangan raksasa yang dapat dilihat siapa saja, tetapi tidak bisa diubah oleh siapapun. Setiap transaksi yang pernah terjadi sejak Bitcoin pertama kali dibuat tersimpan di dalamnya. Pada 3 Januari 2009, blok pertama Bitcoin ditambang. Blok ini dikenal sebagai Genesis Block. Di dalamnya terdapat pesan tersembunyi yang merujuk pada berita penyelamatan bank oleh pemerintah Inggris. Pesan itu menjadi simbol bahwa Bitcoin bukan sekadar teknologi, melainkan pernyataan sikap terhadap sistem keuangan lama. Tidak seperti mata uang konvensional yang bisa dicetak tanpa batas, jumlah Bitcoin dibatasi. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang pernah ada di dunia. Batasan ini membuat Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Sama seperti emas yang langka dan membutuhkan usaha untuk ditambang, Bitcoin juga diperoleh melalui proses yang disebut mining atau penambangan. Namun penambangan ini tidak menggunakan sekop dan alat berat, ia menggunakan komputer. Penambang Bitcoin menjalankan perangkat keras yang sangat kuat untuk memecahkan teka-teki matematika kompleks. Ketika teka-teki itu terpecahkan, transaksi divalidasi dan blok baru ditambahkan ke blockchain. Sebagai imbalan, penambang menerima Bitcoin baru. Proses ini bukan hanya menciptakan koin baru, tetapi juga menjaga keamanan jaringan. Seiring waktu, Bitcoin mulai menarik perhatian komunitas teknologi. Pada awalnya, nilainya hampir tidak ada. Bahkan pada tahun 2010, seseorang pernah membeli 2 pizza dengan 10.000 Bitcoin. Transaksi ini kini dikenal sebagai pembelian termahal dalam sejarah jika dihitung dengan harga Bitcoin saat ini. Namun saat itu, Bitcoin hanyalah eksperimen. Perlahan tapi pasti, semakin banyak orang mulai melihat potensinya. Bitcoin memungkinkan pengiriman uang lintas negara tanpa biaya bank yang mahal. Transaksi bisa dilakukan 24 jam sehari tanpa perlu persetujuan lembaga keuangan manapun. Bagi sebagian orang, ini adalah kebebasan finansial yang sesungguhnya. Namun perjalanan Bitcoin tidak selalu mulus. Harganya sangat volatil. Nilainya bisa naik ribuan persen dalam setahun, lalu turun drastis dalam hitungan bulan. Banyak yang menyebutnya gelembung. Banyak pula yang menyebutnya masa depan. Ketika harga Bitcoin melonjak tajam pada tahun 2017, dunia mulai benar-benar memperhatikannya. Media arus utama membahasnya setiap hari. Investor institusi mulai masuk. Bitcoin juga memicu lahirnya ribuan mata uang kripto lainnya. Industri baru terbentuk. Bursa kripto bermunculan. Teknologi blockchain diadopsi untuk berbagai kebutuhan, dari logistik hingga seni digital. Apa yang awalnya hanyalah sebuah eksperimen oleh sosok anonim, kini menjadi fondasi bagi ekosistem bernilai triliunan dolar. Tetapi di balik semua itu, perdebatan tetap ada. Apakah Bitcoin benar-benar mata uang? Ataukah ia hanya aset spekulatif? Apakah ia akan menggantikan sistem perbankan tradisional?
atau justru akan diintegrasikan ke dalamnya? Pendukung Bitcoin percaya bahwa ini adalah evolusi alami uang, dari barter ke koin emas, dari kertas ke kartu digital, dan kini dari sistem terpusat ke sistem terdesentralisasi. Di sisi lain, kritik terhadap Bitcoin juga tidak sedikit. Konsumsi energi untuk proses penambangan sering menjadi sorotan. Regulasi yang belum seragam menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, volatilitas harga membuatnya sulit digunakan sebagai alat tukar sehari-hari. Namun terlepas dari pro dan kontra, satu hal tidak dapat disangkal. Bitcoin telah mengubah percakapan global tentang uang. Ia memaksa pemerintah, bank sentral, dan institusi keuangan untuk memikirkan ulang sistem yang telah berjalan selama ratusan tahun. Hari ini, jutaan orang di seluruh dunia memiliki Bitcoin. Yang membuat Bitcoin unik bukan hanya teknologinya, tetapi filosofi di baliknya. Transparansi tanpa izin, kepemilikan tanpa perantara, sistem yang berjalan bukan karena kepercayaan pada satu institusi, tetapi karena konsensus jaringan global. Lebih dari 1 dekade setelah kemunculannya, identitas Satoshi Nakamoto tetap menjadi misteri. Namun mungkin justru disitulah kekuatan Bitcoin. Ia tidak bergantung pada satu tokoh. Ia tidak memiliki CEO. Ia tidak memiliki kantor pusat. Ia hidup di internet, dijaga oleh ribuan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Bitcoin bukan sekadar mata uang digital. Ia adalah eksperimen ekonomi terbesar di era modern, sebuah sistem yang menantang cara lama dan menawarkan alternatif baru. Apakah ia akan menjadi standar keuangan masa depan atau hanya bab penting dalam sejarah teknologi? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, sejak kemunculannya, dunia tidak lagi memandang uang dengan cara yang sama. Dan revolusi itu dimulai dari sebuah dokumen sederhana yang diunggah oleh seseorang yang kita kenal dengan nama Satoshi Nakamoto.